dan silahkan nanti di saat tanya jawab, mohon Bapak Ibu berkenan untuk bisa menyampaikan lewat chat ya, lewat chat nanti kami akan mengurutkan pertanyaan-pertanyaan itu untuk bisa didiskusikan. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Saya mulai dengan menyampaikan biografi dari pembicara. Apakah sudah bisa dilihat di tayangan, Bapak Ibu? Sudah, Pak Kahar. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Sylvia. Beliau dosen jurusan Arsitektur dan Perencanaan Universitas Sahkuala, prodi S1 PWK dan S2 Arsitektur. Beliau aktif pada DDMRC WSK, yaitu Tsunami and Disaster Mitigation Research Center. Pendidikan beliau S1 adalah alumni arsitektur UGM. Nah, ini kakak angkatannya Bu Opi ya, Bu Silvi. Ya. Lalu S2 di University of Washington, lalu S3-nya beliau di NUS Research Scholar di National University of Singapura. Beberapa data yang kami dapatkan terkait dengan pengalaman kerja luar biasa. Beliau aktif pada pasca tsunami dalam rehab rekonstruksi pada level komunitas dan level pengambilan keputusan sebagai Aceh Project Officer. Lalu beliau sebagai co-founder pada komunitas Peta Hijau Aceh periode 2005-2006 hingga 2013. Dan pada tahun 2022 beliau menginisiasi Museum Seulawah sebagai plafon advokasi isu lingkungan dan pengembangan kawasan Seulawah Aceh Besar. Lalu beliau terlibat dalam upaya pelestarian Umah Pitu Ruang Gayo sebagai driver pertumbuhan ekonomi lokal dan pariwisata Aceh Tengah. Dan juga sangat penting kita ketahui pengalaman beliau yaitu pernah mengikuti pelatihan perencanaan pusaka di Malaysia, Austria, dan Amerika. Lalu pelatihan penggunaan teknologi analisis spesial di Jepang serta kesempatan mengikuti RA untuk riset bidang ekologi perkotaan di Singapura. Ini sekilas biografi dari Dr. Silvi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kesempatan nanti hingga kurang lebih jam 5 mungkin ya Ibu Dr. Silvia nanti waktu kami sampaikan dan setelahnya nanti kita buka untuk tanya jawab. Ini sekedar informasi, kebetulan Solo Aceh saja selisihnya waktu sholat sudah agak jauh, apalagi nanti kalau teman-teman dari Indonesia bagian timur. Ya, jadi tengah-tengahnya nanti ya kita ambillah sekitar jam 5.45 gitu ya, 17.45 gitu sekiranya. Yang di Solo telatnya nggak banyak, yang di Indonesia bagian timur sudah agak banyak telatnya maghribnya. Tapi yang di Aceh mungkin baru persiapan untuk sholat maghrib jam segitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tidak lupa kami sampaikan apresiasi yang sudah sejak awal bergabung, yaitu Pak Yunus, Pak Ilham, Pak Irham, Bu Ratna. Beliau berempat sejak awal sudah menunggu kesempatan untuk bisa mendengarkan paparan Dr. Silvi. Ya, terima kasih. Maka dengan ini kami sampaikan waktu sepenuhnya kepada Ibu Dr. Silvia Agustina untuk memaparkan yaitu tema yang dibawakan oleh beliau, Typology of Aceh 2004 Tsunami. Nah, ini sesuatu yang kaya dengan berbagai fenomena yang sangat menarik, dan bagi kita yang tidak berada di Aceh, kita mungkin jauh dari informasi-informasi tentang ini, dan ini sangat berharga bagi kita untuk mengayakan
terkait dengan pemahaman kita terkait dengan heritage dan pasca kebencanaan. Jadi demikian waktu sepenuhnya kami sampaikan Ibu Dr. Sylvia Agustina. Terima kasih. Kita sampaikan waktunya insya Allah nanti sampai jam 17. Setelah itu kita akan jawab. Terima kasih. Silahkan Bu Dr. Sylvia. Baik, terima kasih Pak Kahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Prof. Ovita Purwani yang sudah mengundang saya pada kesempatan berbagi ini. Yang saya hormati juga Pak Kahar Sunoko yang sudah bersedia untuk memoderatori. Nah, senang sekali ya mendapat undangan dari kawan-kawan di UNS untuk bisa berbagi, karena berarti lebih luas lagi kesempatan saya belajar ya. Kalau berbagi itu dia dua arah bagi saya ya. Jadi interaksi itu akan memperkaya, insya Allah memperkaya kita semua. Alhamdulillah tadi sudah ada perkenalan sedikit dari Pak Kahar. Saya Sylvia, biasa dipanggil Sylvie, kadang-kadang ya Sylvia juga begitu. Dulu kami kebetulan satu alma mater dengan Bu Ovita. Nah, saya asli Aceh ya, tapi banyak merantau, salah satunya dulu di Jogja, dan belajar heritage ini pertama kali di Jogja ya, dengan interaksi dengan dosen-dosen di sana juga dengan lingkungannya. Nah, kali ini saya ingin bercerita, berbagi tentang sesuatu yang dekat dengan kami di sini, yang mungkin bagi yang belum mengalami masih agak asing atau sudah sama-sama mengkaji, tetapi dari perspektif yang berbeda. Mohon izin saya men-share slide-nya itu dalam bahasa Inggris, nanti saya akan menyampaikan diskusinya dalam bahasa Indonesia. Ini saya share saja ya. Bagi yang seusia dengan saya atau lebih tua ya, mungkin sedikit lebih muda, mungkin masih ingat ya kejadian tahun 2004 itu ada bencana besar yang menjadi titik tolak dalam hal terutama bagaimana kita bereaksi terhadap bencana ya. Kali ini saya ingin menceritakan perkembangan beberapa kajian yang kami lakukan di sini terkait dengan yang namanya Pusaka Tsunami Aceh 2004 ya. Kenapa disebut Tsunami Aceh 2004? Itu nama yang kita promosikan untuk digunakan karena sekarang itu banyak yang menggunakan istilah Indian Ocean Tsunami. Ya, sementara ada peristiwa-peristiwa besar lain yang terkait dengan kebencanaan itu dia disebut misalnya gempa Kobe begitu. Jadi nama lokasinya disebutkan. Jadi kita menganjurkan untuk menggunakan nama Tsunami Aceh 2004 gitu untuk mengidentifikasi sehingga nanti kajiannya juga lebih mudah dipahami dari berbagai sisi. Oh, yang dimaksud adalah kejadian Tsunami Aceh 2004. Nah, kali ini saya ingin membahas juga memperkenalkan typologi ya, hasil yang muncul dari hasil kajian kami di lapangan, dan kemudian kira-kira apa nanti dampaknya terhadap upaya kita dalam konservasi arsitektur dan kota. Saya dulunya arsitek, tapi sekarang saya sudah banyak di S1 PWK dan sedang mempersiapkan juga S2 PWK. Mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi. Nah, untuk mengingatkan kembali ya, bagi yang belum ingat atau mungkin sudah lupa, karena sudah 20 tahun, itu pada tahun 2004 itu terjadi gempa besar yang kemudian memicu tsunami, yang dari situ ada berbagai dinamika ya. Kejadian itu merupakan titik tolak bagaimana komunitas atau kita semua bereaksi terhadap bencana. Dan pada saat itu saya juga ini mungkin menyampaikan terima kasih kembali lagi ya kepada kawan-kawan dari seluruh Indonesia juga, khususnya kawan-kawan di Surakarta. Tadi saya juga mau menyapa, ada teman saya tadi Pak Purwanto, masih ada Bang Raya, tadi sempat terlihat namanya. Banyak sekali membantu ya. Jadi itu peristiwa itu mengundang partisipasi yang sangat masif dari seluruh dunia terlibat dalam upaya penyelamatan dan kemudian pembangunan kembali Aceh. Dari peristiwa itu ada sisa-sisa ya, peninggalan-peninggalan yang merupakan tinggalan di lokasi pasca bencana ya. Banyak yang karena itu merupakan bencana, ketika dia baru terjadi, fokus orang itu pada upaya penyelamatan yang sifatnya untuk nyawa manusia ya.
apakah itu evakuasi jenazah, menyelamatkan yang sakit, yang masih hidup, kemudian menyelamatkan yang displace ya, harus mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Fokus pada penyelamatan pusaka, baik itu pusaka yang sebelum kejadian sudah dinyatakan sebagai pusaka, ataupun yang berpotensi untuk menjadi penanda atau pengingat kejadian tsunami itu bukan suatu prioritas. Jadi memang seperti itu secara alami bahwa manusia dulu yang diselamatkan ya, bangunan dan lainnya itu apalah artinya ya. Di luar lokasi tentu saja ada pakar-pakar yang kemudian melihat apa pusaka yang sudah ada di sini yang menjadi korban tsunami juga ya, dan pemulihannya itu bisa dibilang agak lama setelah fokus pada emergency itu selesai. Jadi itu ada konsep yang ingin kita perkenalkan, ada yang namanya Aceh Tsunami Heritage. Nah, ini sesuatu yang baru ya, karena terkait dengan suatu bencana yang terjadi. Dia terkait erat dengan pusaka yang disebut pusaka gelap, misalnya dark heritage ya. Dark heritage itu pusaka, kalau kita mungkin kenal pusaka kolonial, pusaka kerajaan gitu ya. Nah, ini dark heritage, pusaka yang ada atau terbentuk karena dia terkait dengan suatu peristiwa gelap. Apakah itu perang, apakah itu bencana. Kadang-kadang itu sesuatu yang mengerikan seperti misalnya genosida seperti itu ya. Jadi itu disebut dark heritage. Nah, pusaka tsunami ini adalah bagian dari dark heritage itu. Saya pindahkan dulu layar kawan-kawan nih kiri. Nah, jadi ada definisi yang kita usulkan ya. Pusaka tsunami itu adalah objek, bangunan, struktur, situs ataupun lanskap yang berasosiasi dengan peristiwa dan kejadian setelah bencana tsunami 2004 di Aceh. Ini dia objek-objek ini memiliki nilai penting secara individu dan juga secara kelompok ya. Dan dia berpengaruh kepada masyarakat ketika terjadi bencana, setelahnya, dan kemudian bagi masyarakat di tempat lain. Ada pengaruh juga bagi pembelajaran bagi yang tidak berlokasi atau tidak bertempat tinggal di lokasi kejadian. Tentu saja kita memerlukan suatu landasan teori ya untuk mengembangkan ini sebagai satu sub kajian heritage, dan itu sedang kita proses, baik itu dari sisi pengertian ya, dari sisi kaitannya dengan kelompok-kelompok pusaka yang lain, juga apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Nah, ini sedang proses ya. Untuk itu tentu saja kami melakukan kajian di beberapa lokasi ya. Nah, konsep ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya, di tempat lain yang sudah pernah terjadi bencana juga ada. Contohnya ini di Jepang, ada yang namanya Shinsai Iko. Mungkin ada kawan-kawan yang dari Jepang lebih paham soal ini. Jadi ini juga sama ya, tapi terkait kalau di Jepang itu secara umum tidak dikaitkan dengan satu lokasi bencana. Tetapi nanti misalnya oke, yang bencana Kobe ada, kemudian yang terakhir itu di Jepang yang terjadi setelah 2000, setelah kejadian 2004 di Aceh adalah gempa yang Tohoku ya, yang juga menimbulkan tsunami, diikuti dengan rusaknya apa tuh pembangkit tenaga nuklir. Nah, itu kebetulan ketika kejadian itu saya sedang di Jepang ya. Dan saya ketika terjadi kejadian tsunami 2004, saya sedang studi di Amerika. Jadi saya tidak mengalami gempa yang pertama, saya mengalami gempa susulannya yang bulan Maret ya, cukup besar juga. Nah, ada teman saya yang dia ketika di Aceh terjadi tsunami, selamat, alhamdulillah. Kemudian ketika terjadi tsunami di Jepang, juga sedang di lokasi yang sangat dekat dengan pusat gempanya di Tohoku. Jadi tidak banyak mungkin orang yang dalam satu periode hidupnya itu mengalami lebih dari satu kali kejadian tsunami ya. Banyak yang mengatakan bahwa tsunami ini terjadinya sangat jarang ya, mungkin katanya 600 tahun sekali atau 300 tahun, sehingga menganggap mitigasinya itu bukan sesuatu yang urgent dilakukan. Tetapi
hasil penemuan di Aceh ya, nanti saya akan tunjukkan, menunjukkan bahwa tidak bisa diperkirakan seperti itu ya. Jadi bisa jadi ada dalam waktu yang sangat dekat karena ada tinggalannya ya, tinggalannya yang menunjukkan bukti bahwa dalam kurun waktu 100 tahun terjadi 2 kali tsunami. Nah, di dalam pusaka tsunami ini dan kajian pusaka yang lainnya, kita mengenal yang namanya dimensi nilai pentingnya ya. Dan nilai penting ini harus kita rumuskan ya untuk menjadi panduan ketika dilakukan perencanaan jangka panjang. Jadi mengapa sesuatu penting, apa perannya dalam konteks pusaka tsunami. Izin sebentar ya. Maaf, ini kalau di rumah begitulah ya, lupa saya pintu kunci anak saya pulang. Jadi kita perlu merumuskan nilai pentingnya ya, apakah itu secara budaya, apakah itu ada nilai simbolik, sejarah, nilai artistik, antropologi, nilai ilmiah, nilai sosial dan lain sebagainya. Ini adalah setidaknya 4 atau 5 aspek yang perlu kita pertimbangkan dalam melakukan perencanaan ya. Saya tidak akan perpanjang di sini agar kita bisa fokus pada tipologi yang kami ungkap. Kemudian, nah kita mulai tahun 2002 kalau nggak salah saya, atau 2001. Pertama sekali saya mempromosikan atau mengajak kawan-kawan di sini untuk melakukan kajian untuk sub pusaka atau sub heritage itu adalah pada bidang tsunami dan konflik. Nah, jadi kita punya peer group namanya peer group pusaka tsunami dan pusaka konflik. Pusaka konflik yang di Aceh ini maksudnya adalah tinggalan-tinggalan dari periode ketika pra tsunami itu kan Aceh dalam situasi perang ya. Jadi multiple bencananya sebenarnya. 30 tahun perang yang kemudian berdamai karena semua orang yakin bahwa kalau tidak berdamai tidak mungkin membangun kembali Aceh pasca tsunami. Jadi ada tinggalan-tinggalannya itu tinggalan yang gelap sekali ya, misalnya sudah diidentifikasi 5.000 titik penyiksaan misalnya. Lalu ada rumah yang dibakar, ada pembunuhan dan sebagainya. Jadi itu ada satu bidang dalam kajian pusaka yang belum banyak dikaji di sini di Aceh. Kemudian pusaka tsunami itu dia pusaka gelap juga, tetapi tidak sensitif pusaka konflik. Nah, ini 2 hal yang masing-masing sensitif, tetapi yang konflik tentu saja itu ada aspek politis dan sebagainya. Sementara kalau yang tsunami mungkin apa ya nilai-nilai kemanusiaan, sedihnya gitu ya. Jadi itu dua kajian pusaka yang sedang kami rintis untuk berkembang di Aceh. Nah, kami sejauh ini sudah melakukan kajian di beberapa lokasi yang sudah agak sistematis adalah, ini saya ceritakan, ini beberapa data untuk menunjukkan besarnya kejadian tsunami itu sampai setengah kota Banda Aceh hilang, sampai korbannya itu 150.000 jiwa ya. Termasuk juga keluarga saya, keluarga besar. Ketika pulang dari Amerika, saya bawa laptop ya. Itu rumah itu tinggal lantainya saja ya. Kampung juga tinggal rata ya, cuma tumpukan sampah. Dan saya diminta untuk mendata warga dengan aparat kampung yang selamat. Itu saya teringat tuh mungkin file Excel yang paling mengerikan yang pernah saya buat adalah untuk mendata seluruh keluarga dan berapa yang selamat gitu. Yang terakhir dengan saya sebelum saya serahkan untuk ditangani perangkat kampung adalah 80% warga kampung saya itu tidak hilang atau tidak ditemukan ya. Hampir tidak ada yang ditemukan di mana jasadnya ya. Jadi itu suatu yang berat. Ini juga ada data-data untuk kerugian dan apa yang hilang ketika tsunami. Nah, itu ada 3 lokasi yang kita lakukan kajian. Jadi ada Banda Aceh sebagai daerah yang paling terdampak di ujung ya. Kemudian ada di pantai barat kita ambil sampel 1. Kemudian di pantai barat 1 dan pantai timur 1. Karena karakter dampaknya itu berbeda ya. Yang pantai barat itu relatif lebih berat daripada yang pantai timur.
Banda Aceh yang di ujung itu paling berat. Nah, ini saat ini kita sudah mendata, sebenarnya sudah ratusan ya, tapi ini belum lengkap ya, karena kami sangat terbatas melakukan pendataan. Kalaupun dapat grant itu kecil-kecil ya, paling cuma bisa survei sedikit gitu. Tapi kita kumpulkan pelan-pelan. Nah, ini di Banda Aceh yang pertama yang paling banyak sudah kita data. Udah berapa ya ini? Oh, ini gambaran gambaran populasinya. Kemudian yang kedua ada di Melabuh, pantai barat, dan di Sigli, pantai timur ya. Masih ini sekarang ada satu mahasiswa satu yang melakukan kajian di pantai timur. Ya. Sudah ada berapa ratus yang kita identifikasi, sebagian sudah kita survei, sudah kita kelompok-kelompokkan dan kita temukan tipologinya, Pak. Gitu. Nah, bagaimana kita melakukan klasifikasi itu? Pertama-tama kita tentu saja melakukan kajian literatur ya, kemudian kita buat daftarnya begitu ya, kira-kira apa saja yang masuk. Setelah itu kita namanya kita sebut apa? Long list ya. Kemudian kita cek lokasinya, lalu kita survei ya untuk mewakili tipe-tipe yang kita temukan di awal. Kemudian kita lihat kira-kira ini karakter nilai pentingnya apa, masalah di lapangannya seperti apa, ya, bagaimana kondisi dengan masyarakatnya, fisiknya bagaimana, begitu. Kemudian kita juga melakukan diskusi-diskusi dengan kawan-kawan. Masih terbatas sekali diskusinya ya, baru satu kali atau dua kali kalau salah saya untuk melihat ada objek lain nggak yang masuk ya, yang belum kita cover, mungkin dari sisi masyarakat yang belum, atau dari sisi pemerintahan yang belum, atau dari NGO yang belum gitu ya. Jadi masih banyak yang perlu dilakukan. Kemudian kita mencoba melakukan beberapa apa namanya ya, aspek yang kira-kira harus diprioritaskan untuk dikaji, yaitu ada dari sisi timeline ya. Jadi yang namanya pusaka tsunami itu bisa dari ketika kejadian sedang berlangsung ya. Ketika gelombang itu kan dia bergerak ada berapa menit, berapa jam yang kemudian yang bisa dikategorikan ketika bencana sedang berlangsung. Kemudian ada juga yang setelah beberapa hari atau beberapa minggu setelah bencana terjadi, dan kemudian ada yang ketika masa mulai pembangunan kembali jangka panjang. Jadi ini aspek timeline itu perlu dilakukan identifikasi. Kemudian ada aspek nilai penting. Ini penting bagi siapa, seberapa penting, apakah penting bagi kampung saja, atau penting bagi kota, atau penting bagi seluruh dunia. Jadi penting bagi siapa. Kemudian juga ada tentang lingkup spasial dan skalanya tadi ya. Sama juga, ini apakah bangunan individu satu-satu atau ada berkelompok atau dia satu apa ensemble keseluruhan di satu kota atau satu wilayah. Kemudian kita juga lakukan kategorisasi dan tipologi. Nah, tipologi awal yang kita usulkan adalah berdasarkan tipe dulu ya, yang di kanan. Itu ini tentu saja kawan-kawan yang mengkaji heritage sudah familiar ya. Oke, ada bangunan ya, kemudian ada struktur dan infrastruktur, ada lanskap, ada situs, ada tanaman mungkin ya, dan juga ada objek-objek yang lebih kecil daripada struktur dan bangunan. Kemudian dari sisi timeline, di sini ada yang pra-tsunami, ketika tsunami terjadi, dan sesudah tsunami. Kemudian saya akan ceritakan dan tunjukkan beberapa contoh ya. Ini adalah pra-tsunami ya. Jadi objek pusaka yang sudah dinyatakan sebagai pusaka, baik itu misalnya oleh kecamatan, oleh kabupaten atau provinsi bahkan nasional, yang kemudian terdampak tsunami. Ya, ini ada masjid, ini dekat sekali dengan rumah saya, ini Masjid Baitur Rahim ini. Masjid ini selamat sendiri ya, di belakangnya tadinya itu ada hutan-hutan bakau, lalu ada perumahan penduduk ya, tapi dia selamat. Sekarang di sekitarnya sudah terbangun kembali ya, bahkan sangat pesat ya, seperti lupa orang-orang kadang bahwa itu adalah terdepan ya, terdepan. Jadi ini masuk ground zero-nya. Kebetulan rumah keluarga saya di kawasan ground zero ini. Nah, itu Baitur Rahim. Kemudian yang di bawah itu adalah ini masjid baru ya. Ini yang lamanya sudah rusak sama sekali ya. Dan dibangun baru menyerupai tapi tidak sama. Ini menjadi satu diskusi bagi kawan-kawan. Ini masih masuk heritage enggak ini? Dia masuk heritage bukan karena nilai penting yang lama tadi ya, karena bangunan yang lama sudah hilang, tapi karena dia sudah mengalami tsunami dan situs itu adalah situs penting bagi karena ada Teku Diajung, salah satu ulama di Aceh.
Ya, ini. Kemudian yang kategori B, kita sebut kategori B adalah objek yang menjadi pusaka karena dia mengalami sesuatu ketika tsunami terjadi. Nah, ini ada namanya pembangkit listrik diesel, tapi dia posisinya ketika itu di laut. Setelah ketika tsunami, ini objek ini dipindahkan oleh gelombang itu 7 km ke darat. Saya sudah mewawancarai penyintas yang selamat, yang dia tuh waktu itu masih SMA, cerita-cerita dia melihat sendiri ya, kapal besar ini tuh di bawah ombak itu kemudian menghancurkan semua yang ada di hadapannya, kemudian berputar lagi ya sampai akhirnya landing ya atau terhenti di posisi yang sekarang ini, yang sekarang sudah menjadi objek wisata ya. Ini beratnya berapa ribu ton gitu ya. Wah, saya ada 2.600 ton ya. Kalau 2 kilometer inland itu mungkin dihitung dari titik pantai terdekat ya, tapi ada pernah dari kalau dihitung dari angle yang berbeda, waktu itu saya ingat 7 kilo. Katakanlah ini 2,5 ya, jadi sangat masif tenaga yang memindahkan objek ini. Ya, kemudian ini adalah objek-objek yang menjadi penting karena dia terkait tsunami, tapi itu dibangunnya atau terbentuknya adalah pasca tsunami. Ya, yang pertama di sini ada namanya tiang tsunami atau tiang tugu tsunami. Nah, ini dibangun oleh Jepang. Ya, ada 85 titik. Itu dibangun untuk menandai tinggi air pada lokasi itu. Jadi ini unik juga ya. Jadi kita punya penanda fisik di situ berapa tinggi airnya. Nah, ini yang salah satu yang paling rendah. Yang paling pendek mungkin berapa ya? 1 meter kali ya. Tapi ada juga yang 10 meter gitu ya. Dan ini sudah kita identifikasi lokasinya. Tapi banyak yang belum dimanfaatkan untuk mendidik ya, untuk edukasi gitu ya. Hanya orang bahkan nggak tahu itu apa ya, kenapa bentuknya lucu gitu ya, beda-beda lagi ya. Yang di bawah adalah bangunan evakuasi bencana. Ini ada beberapa yang dibangun di penjuru kota, tidak cukup banyak ya, tetapi karena ini besar sekali investasi untuk membangun ini ada 6 lantai, ada helipad di atas. Direncanakan awalnya itu untuk multifungsi, tetapi setelah beberapa kali kita kaji, belum efektif pemanfaatan yang non kebencanaannya ya. Jadi perlu ada inovasi-inovasi di sini. Nah, ini adalah 2 contoh objek yang dia kategori pusaka tsunami yang dibangun setelah tsunami tapi terkait erat. Begitu. Yang kemudian ini bangunan ya. Bangunan yang pertama ini adalah Museum Tsunami. Ini waktu itu disayembarakan, mungkin teman kawan-kawan ada yang ikut juga ya. Yang menang dan dibangun adalah Ridwan Kamil. Jadi ini desainnya Ridwan Kamil, sekarang menjadi favorit lah untuk wisata di Aceh, Museum Tsunami. Bangunan baru ya, tapi dia kita usulkan sebagai pusaka tsunami. Yang di bawah ini adalah apa namanya ya? Kalau kita sebutnya rumah shelter, ya memang istilahnya aneh ya, rumah shelter. Ini adalah rumah bantuan yang sifat modelnya modul. Jadi dia dirakit di tempat diproduksi di tempat lain, dikemas dalam kotak, dikirim ke lokasi, kemudian dibangun pada lokasi yang diputuskan oleh donornya ya. Ada ribuan mungkin pada saat itu, sekarang sudah menjadi objek yang diperjualbelikan, dipasang di kebun gitu ya untuk tempat wisata begitu, dan belum banyak juga dikaji transformasinya, perannya ya, berapa yang tinggal, berapa yang sudah rusak dan sebagainya. Jadi ini contoh objek yang lain. Kemudian ada ini tadi yang struktur dan infrastruktur ya. Ini tadi yang rendah, kemudian ada juga yang tinggi ya. Ada yang sampai apa? Paling tinggi berapa ya? 30, ada titik yang 30 ya, tapi saya yang penanda ini kalau nggak salah bukan 30. Nah, terkait dengan kapal apung tadi itu yang pindah itu yang bercerita pada saya katanya kapal itu ada di posisi ujung air ya. Jadi air tsunami itu katakanlah seperti kotak bergerak ya, tegak dia. Jadi ada tinggi, kemudian di depannya tidak ada air. Jadi katanya kapal itu di ujung sini bergerak gitu, seperti digerakkan. Aduh, luar biasa, saya tidak bisa membayangkan dan tidak melihat karena saya tidak ada di lokasinya. Jadi ini kemudian sampel yang lain, ini adalah kategori lanskap. Nah, ini ada 2 yang kita tunjukkan. Yang pertama adalah kuburan massal. Jadi karena jumlah korban yang sebenarnya besar,
Tidak mungkin dilakukan pemakaman yang seperti biasa satu persatu, sehingga pada saat itu tentu saja saya yakin sudah ada diskusi dan sebagainya, diputuskan ini situasi tidak biasa sehingga dilakukan pemakaman massal. Contohnya di titik yang ini kalau nggak salah saya adalah 15.000 ya. Dan bukan satu titik pemakaman massal ini. Saya sebenarnya misalnya keluarga saya tuh tidak tahu kami itu keluarganya dimakamkan di mana. Jadi kadang-kadang kita kalau ziarah ya ziarah aja semua, atau giliran sekali ke sini, sekali ke kuburan yang lain. Jadi ada banyak kuburan massal tsunami yang itu merupakan juga pusaka. Di bawah ini adalah kategori lanskap, tapi dia berupa kawasan yang dibangun keseluruhan untuk mengakomodasi pengungsi, ya. Jadi ini rumah bantuan. Nah, ini kebetulan yang diambil adalah rumah bantuan Bunda Suci, ya, yang itu patronnya salah satunya adalah Jackie Chan. Jadi sekarang kita sebutnya rumah Jackie Chan. Rumah Jackie Chan ini mewakili kategori yang dibangun off-site. Jadi rumah bantuan dibangun tidak di lokasi asli, tapi di lokasi di gunung atau di yang jauh begitu ya. Dan itu juga menjadi satu kajian tersendiri karena misalnya ada yang setelah sekian tahun diabaikan atau karena ditelantarkan karena pemiliknya itu mencari penghidupannya itu dulu di laut gitu ya. Jadi mereka pindah. Ada lagi lokasi kategori model yang lain adalah model yang di kampung saya misalnya. Itu kampungnya yang tadinya kampung tradisional, tidak ada jalan dan sebagainya, diubah sehingga menjadi kampung yang jalannya jalan grid misalnya. Jadi ada berbagai jenis yang untuk kategori lanskap ini. Kemudian ini situs, contohnya juga sama ini ya, kuburan massal. Kemudian ini masih belum lengkap nih ya, ada beberapa pohon yang dibilang sebagai pohon penyelamat ya, atau kawasan bakau yang dianggap juga waktu itu apakah dia hilang, kemudian dilakukan penanaman kembali yang masif, kemudian juga menunjukkan menjadi contoh bagaimana pemulihan lingkungan alami terjadi ketika bencana, apakah dia lebih cepat dengan bantuan orang atau lebih cepat secara alaminya. Jadi ada beberapa situs yang masuk kategori ini. Waktu saya bagaimana ini? Mau diingatkan Pak ya kalau sudah keasikan cerita. Nah, ini juga ini di sini tulis objek ya, tapi ini lanskap sebenarnya. Ini ada satu gua, ya agak di luar Aceh, jadi di kawasan di luar Banda Aceh, di kawasan Aceh Besar. Gua ini ditemukan oleh tim peneliti dari kampus USK yang ternyata posisinya itu begini. Jadi dia agak tinggi posisinya, kemudian kalau ombak normal itu tidak akan mencapai gua ini. Dia terlindungi gitu ya, terlindungi secara geografi begitu. Tetapi ketika ada ombak besar maka air akan masuk ke dalam gua. Ketika tahun-tahun normal, gua ini mengalami endapan kotoran kelelawar, jadi berlapis-lapis sehingga bisa diidentifikasi. Kemudian ketika ada tsunami, masuklah lumpur tsunami, ya. Dan itu terjadi selama ribuan tahun. Ya, jadi kawan-kawan itu setelah menggali, menemukan dan bisa mengidentifikasi kapan saja terjadi tsunami di Aceh. Ya, dan mereka menemukan bahwa sejak yang data mereka itu 7.000 tahun yang lalu itu sudah pernah terjadi tsunami. Kemudian ada 2 tsunami yang ditemukan jaraknya itu cuma 64 tahun satu sama lainnya. Tadi yang saya cerita. Jadi ada bukti fisiknya dan ini menjadi pusaka. Saat ini sudah ditutup ya guanya, tidak boleh masuk lagi karena orang masuk-masuk ya sehingga apa namanya? Nilai pentingnya itu karena dia menyimpan data dari alam itu rusak kalau orang tidak melakukan, tidak semua melakukan prosedur ilmiah untuk melindungi data yang ada di situ. Bukan satu orang yang mengambil sampel, juga ada beberapa yang sudah mengambil sampel. Dan ini sedang dipikirkan bagaimana nanti mau diolahnya. Ya, jadi ini kategori lanskap. Kemudian yang secara kolektif adalah yang sedang kita coba bangun adalah bahwa secara ensemble atau kolektif, karena begitu banyaknya titik yang mewakili tsunami, kemudian mewakili proses rekonstruksi, mewakili peran internasional, mewakili nilai-nilai kemanusiaan, bagaimana kawan-kawan dari seluruh Indonesia datang ke sini membantu evakuasi jenazah, menyumbang, terlibat, ada juga yang kemudian menikah di sini dan seterusnya. Jadi ada peristiwa besar yang itu layak untuk dikenang dan bernilai penting bukan hanya bagi orang Aceh ya, tapi juga bagi Indonesia dan bahkan bagi dunia. Jadi secara kolektif kita mengusulkan ya, sedang mengumpulkan data untuk mengusulkan agar tinggalan ini secara kolektif itu menjadi pusaka dunia gitu ya. Jadi Banda Aceh itu kami anggap mewakili
dari sisi jumlah, kelengkapan, data dan sebagainya bisa dipersiapkan untuk menjadi kota pusaka tsunami dunia. Ya. Dan ini penting karena kita gunakan untuk sekarang ini sudah 20 tahun, anak-anak tuh sudah nggak tahu ya apa, walaupun ada upaya untuk mitigasi, upaya untuk edukasi, tapi karena tidak melihat tinggalan langsung, nggak nampak lagi. Ya. Jadi sangat perlu untuk ada tinggalan yang dijaga dan dimanfaatkan bukan semata-mata untuk mempertahankan dia seperti apa adanya yang menunjukkan kejadian tsunami, tetapi lebih untuk kesiapan kita menghadapi dan sadar siaga bencana. Jadi seperti itu. Dan untuk ini tentu saja ada proses yang harus dilalui, misalnya kelengkapan data, yang itu kita masih kurang sekali ya, dan kita membutuhkan kerjasama dari kawan-kawan yang sudah pernah melakukan kajian yang sama untuk mengusulkan kota pusaka ataupun objek yang kemudian dinyatakan sebagai objek pusaka dunia seperti itu. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan ya, misalnya melakukan inventory sistematik yang sudah kami mulai, tapi jauh dari lengkap ya. Kemudian ada kampanye atau advokasi publik. Kita juga sudah mulai ya. Alhamdulillah ini sudah ke beberapa kali saya diminta untuk berbicara mengenai pusaka tsunami dan konflik, tapi masih terbatas saya rasa ya. Dan ini mungkin forum ketiga ya. Yang pertama itu 2 saya diskusi konflik dan tsunami, yang kedua khusus tsunami saja, tetapi kepada forum internasional, yang forum lokalnya masih kurang malah ya. Jadi ini saya terima kasih sekali kepada kawan-kawan WNS yang sudah mengundang, sehingga mungkin bisa bermitra ya, saling berbagi, dan kami juga di sini bisa mendapatkan masukan-masukan dari kawan-kawan ya. Dan tentu saja itu perlu dukungan nasional dan internasional. Kemudian kita melalui tahap nominasi begitu ya, dan kemudian penetapan. Dan yang paling penting adalah lalu bagaimana itu bermanfaat untuk kesiagaan bencana. Ada beberapa cara yang kita identifikasi, misalnya pengembangan pada lokasi yang in situ ya, in situ capacity building, kemudian bagaimana infrastruktur yang diperlukan untuk membantu atau melindungi dan mengembangkan. Bagaimana kesiapan manusianya, terutama on-site ya. Lama-lama udah nggak tahu lagi apa artinya ya, nilai pentingnya apa. Kemudian dari aspek pendidikan, lalu misalnya dari sisi ekonominya, dan yang sering jadi primadona, walaupun seharusnya bukan yang utama, adalah bahwa itu bisa berperan untuk pariwisata. Jadi ada segmen pariwisata yang namanya pariwisata gelap atau dark tourism, dan dark heritage itu bisa berkontribusi untuk pengembangan dark tourism dengan segala kontroversinya tentu saja ya. Saya rasa itu. Kemudian bagaimana implikasinya untuk konservasi arsitektur dan perkotaan ya. Ini 3 benda yang mau saya pilih untuk menggambarkan lingkupnya ya. Yang pertama adalah pada level struktur atau objek, baik itu yang di luar ataupun di dalam ya, yang bagian dari interior atau benda-benda temuan yang mengalami bencana tsunami. Kawan-kawan yang sudah mungkin mengunjungi misalnya museum di Hiroshima, Nagasaki ya, atau museum Auschwitz gitu ya, atau di Jogja mungkin ada yang terkait dengan bencana gunung api begitu. Nah, itu memerlukan kompetensi ya, ada keahlian untuk mengkonservasi benda seperti itu. Jadi itu perlu dikembangkan. Jadi keahliannya, keilmuannya, kesiapan kelembagaan perlu dipersiapkan. Kemudian terkait dengan yang sifatnya lanskap, yang sangat dinamis ya, yang dia itu jika tidak ada kesadaran untuk melindungi ya, akan berubah ya. Ini kan rumah saya mau diubah begitu ya. Jadi tetap perlu ada satu sampel ya, untuk menunjukkan seperti ini dilakukan, baik yang berhasil ataupun yang gagal ya. Jadi ada contoh-contoh dari berbagai dimensi sisi. Dan kemudian secara kolektif ya, secara kolektif itu secara keseluruhan ya, secara keseluruhan karena banyak titiknya yang juga yang sudah ditemukan saja, yang sudah diidentifikasi mungkin sudah 200-an ya, dan masih banyak yang lain, maka dia bisa dinyatakan sebagai kawasan kota pusaka tsunami. Nah,
nanti misalnya mau dipilih, oke yang karena di titik ini di kampung ini banyak, maka mungkin itu yang prioritas untuk dilindungi atau secara keseluruhan. Yang itu masih dalam proses untuk kita wacanakan. Ya, kami tentu saja memerlukan apa langkah-langkah strategis untuk kemudian punya orang yang mengerti ya, jangan kita minta didampingi terus begitu ya. Pendidikan mungkin perlu ada nanti yang S2, S3-nya khusus tentang ini begitu ya. Kalau saya ini udah dari dulu memang berminat heritage, tetapi ketika S3 saya tidak fokus ke heritage begitu. Ada beberapa rekan yang fokus ke aspek sosialnya heritage, tapi teknisnya bagaimana mengkonservasi kapal yang logam itu yang besar, bagaimana mengkonservasi bangunan kayu yang sudah kena tsunami dan seterusnya. Jadi itu yang kita perlukan istilahnya dukungan dari semua pihak. Nah, itu saya rasa yang bisa sampaikan untuk memancing diskusi kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan apa ya memberi manfaat untuk kawan-kawan. Saya juga menunggu masukan, mudah-mudahan bisa berkolaborasi dan kita bisa melakukan sesuatu ya untuk pengembangan keilmuan dan terutama untuk pengembangan kawasannya juga ya, baik di situs bencana yang ini dan untuk pembelajaran bagi situs yang potensial bencana di daerah lain. Saya rasa demikian. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Kahar Sunoko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sylvie. Luar biasa, beberapa hal yang saya catat ini pembuatan terminologi yang menarik. Jadi di sini fokus tsunami Aceh 2024. Ini menarik sekali karena kadang-kadang bisa jadi bias dengan ini. Secara pribadi saya tertarik dengan cara memfokuskan ini problemnya. Ya, terima kasih. Yang kedua, harus ada kejelian terkait dengan pemetaan karakter dampak. Lalu yang ketiga, ada 4 aspek dalam Aceh Tsunami Heritage. Ada beberapa kategori tadi yang sampaikan, ada kategori by timeline, by type, dan yang lainnya. Lalu di ujung paparan ini yang perlu kita ambil adalah bukan kita mengenang ini kesedihan lalu kenestapaan, tapi ini adalah bentuk menggugah kesiapsiagaan pada bencana, sehingga perlu implikasi yang jelas pada langkah-langkah sektor dan urban conservation. Ya. Terima kasih Bu Sylvie. Ini tadi sudah antri bertanya lewat chat, itu yang tadi disapa oleh Bu Sylvie, Pak Purwanto. Ya, Pak Purwanto. Off cam ya? Ya, Pak Purwanto tadi menanyakan bagaimana gambaran arahan rekonstruksi kota Aceh saat ini dan masa depan. Mengingat dalam tanda petik dark heritage yang menyimpan begitu banyak tragedi dan mengingatkan pada kesedihan. Itu dari Pak Pur. Yang lain kami tunggu untuk masuk di chat pertanyaannya, nanti kita urutkan. Pada Bu Sylvie, ini pertanyaan pertama dari Pak Purwanto. Baik, terima kasih ya Pak Purwanto. Ini dulu waktu kuliah ini idola saya nih ya. Belajar sketsanya sama Pak Purwanto ya, bergurunya. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana arahan rekonstruksi ya? Jadi pasca tsunami itu pemerintah Indonesia dengan dukungan internasional itu membentuk suatu badan ad hoc namanya BRR ya, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh. Yang itu mandatnya sifatnya lintas kelembagaan. Kalau mengikuti prosedur normal kelembagaan akan lama prosesnya ya, karena harus dibangun puluhan ribu rumah. Jadi waktu itu dibentuk lembaga yang mandatnya bekerja terbatas 4 tahun. Jadi 2005 sampai 2009. Nah, mereka ini yang waktu itu mengelola ya, seperti membantu, tidak mengambil alih mungkin ya, membantu pemerintah untuk mengelola proses rekonstruksi di Aceh. Nah, kalau kita melihat hasil dan pendapat ahli ya, itu dianggap cukup berhasil. Dalam artian memenuhi target, ya walaupun tidak sempurna ya, ada saja kasus yang bilang rumah saya kenapa nggak selesai, ada yang salah kasih ya, ada orang yang menerima lebih, ada yang tidak menerima, macam-macam kasus, tetapi secara keseluruhan itu pendapat katakanlah kajian ilmiah dianggap proses rekonstruksi yang
cukup berhasil. Nah, sebagai orang lokal yang juga akademisi, saya tentu saja lebih kritis mungkin melihatnya ya. Jadi bagaimana arahan rekonstruksi Aceh saat ini? Nah, namanya kita manusia ya, ketika dulu dibilang oke jangan lagi membangun di tepi pantai ya, harus konstruksi harus kuat dan sebagainya itu tidak sepenuhnya diikuti. Itu bukan karena tidak ada ilmunya ya, karena penegakan apa namanya regulasi dan hukum di kita lemah ya. Bahkan yang seharusnya di depan untuk katakanlah melakukan perlindungan, ketika udah mepet, udah kita bangun lagi tepi pantai gitu ya. Aduh, susah juga. Jadi arahannya rekonstruksi dianggap cukup berhasil, tapi masih banyak tantangan, ya, termasuk untuk tata ruang dan untuk di level bangunan. Ya. Katakanlah, oke, sudah ada buku panduan, tapi tukangnya masih membangun dengan cara biasa. Ya. Atau sudah terlanjur dibangun. Jadi kami bagaimana kalau mau memperbaiki, mengobati rumahnya gitu ya, yang belum mengikuti aturan yang building code yang tahan bangunan. Nah, jadi masih banyak tantangan ya untuk secara bertahap kemudian kita siap di level bangunan, siap juga di level tata ruang untuk ke depan. Jadi begitu Pak Pur gambarannya ya. Nah, kalau untuk dark heritage ini kalau teorinya katanya kan kalau 50 tahun umurnya baru dia layak dianggap heritage. Nah, kita memberikan argumen bahwa kalau ditunggu 50 tahun ini sudah rusak atau hilang. Jadi ini harus dipantau, dikawal dari sekarang gitu ya. Nah, beberapa mungkin karena begitu pentingnya, udahlah enggak, walaupun belum diakui secara regulasi, tapi harus ada upaya setidaknya warga tahu itu penting untuk diselamatkan gitu ya. Dan itu belum masuk ya, belum masuk ke dalam karena untuk bisa memasukkan ke dalam perencanaan yang sistematik kita perlu data. Nah, kita masih proses ya. Kita perkenalkan dulu istilah dark heritage, oh pusaka tsunami ya. Oh ini dia jangan dipulihkan 100% karena ini untuk contoh begini waktu itu rusaknya begitu ya. Hal itu harus kita lakukan edukasi yang berkelanjutan baik itu di kampus maupun dengan pemerintah dan terutama dan masyarakat. Jadi itu masih masih in the making ya. Jadi heritage in the making Pak Pur. Dan kawan-kawan tuh banyak juga ada yang mengajak sketsa, mengajak napak tilas macam-macam ya. Tapi tidak cukup, saya rasa tidak cukup ya. Setahun paling berapa kali gitu ya. Nah, perlu masih dan rencananya mau menulis ya, menulis juga kita ya tahu sendiri lah ya, mau rencana 3 baru jadi setengah gitu Pak Pur ya tulisannya. Nah, jadi begitu mungkin tanggapan saya bagaimana gambaran arahan dekonstruksi. Mudah-mudahan cukup jawabannya. Kalau nggak cukup nih Pak Pur boleh japri. Ya, Pak Pur, Pak Pur, ada respon Pak Pur? Ya, terima kasih Pak Kahar, terima kasih Bu Ya, Sisil terima ya, kasih. Bu Terima Sisil. kasih banyak. Mungkin ini Bu Silvi terkait dengan apa tadi ada upaya sepertinya mau menjadikan Aceh sebagai World Heritage ya. Ya, Jadi ya apakah ini kemudian menjadikan kesedihan itu sebagai branding gitu ya? Saya menangkapnya gitu. Dark Heritage sebagai suatu branding dari Aceh gitu ya. Upayanya ke sana memang. Apakah seperti itu? kalau mungkin lebih tepat disebut kesiagaan bencana ya. Jadi kita melihat sisi positifnya begitu. Memang Oke. ada kontroversi apakah mempertahankan sesuatu tinggalan dari bencana, apakah itu perang, apakah itu bencana alam gitu ya, itu akan mempertahankan kesedihan gitu. Nah, saya rasa mayoritas itu akan bisa melihat itu sebagai sesuatu pembelajaran. Ya. Salah satu kekuatan rekonstruksi itu adalah karena ada kepercayaan untuk apa ya? Kalau kita bilangnya mungkin apa? Sebenarnya pasrah ya, tapi pasrah dalam artian kita akan terus berusaha begitu Pak Pur. Jadi memang ada kontroversi ya, oh ini jangan dilestarikan nanti terus sedih ya. Setelah 20 tahun tentu saja kita ada yang tidak bisa kita pulihkan ya, terutama yang non intangible ya. Saya merasakan tuh misalnya ketika senang tidak ada keluarga ya, keluarga besar tidak ada. Ketika sedih lebih parah lagi, tidak ada. Tetapi tidak kemudian itu menjadi tidak berkembang ya. Kita mengupayakan tidak semua memang ada yang masih stuck ya. Saya akui
Ya harus positif Pak Pur. Ya. Dan memang ada arahan kalau dark heritage itu jangan kemudian untuk bersedih ya, untuk pembelajaran agar ketika terjadi lagi lebih siap bisa mengambil hikmahnya. Begitu saya rasa. Ya, terima kasih Terima Bu kasih. Sylvi. Terima kasih Pak Pur. Bu Sylvi ini sudah menunggu pertanyaan berikutnya dari Bu Wi. Bu Wi itu ya. S1-nya senior Ibu di UGM. Beliau senior kami dosen UNS. Ya. Terima kasih banyak Bu Wi. Ya. Saya bacakan ya. Bu Wi bisa langsung menyampaikan mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sylvi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya tadi tertariknya karena tsunami mengingat saya dulu kan juga pernah ke sana waktu tsunami itu selang berapa hari pokoknya sudah kami dengan tim Pak Ika Putra dari tim shelter Bu. Ya, karena waktu itu kami mengadakan penelitian lantas saya pribadi membawa Pak Ika, Pak Iko, enggak saya tapi ikut gitu. Tapi penelitiannya itu sebetulnya penelitian dari saya digabungkan dengan penelitiannya timnya UGM. Nah itu saya ke sana, itu saya melihat memang ya bagaimana saya waktu itu pun mungkin masih baru ya, jadi kita ke sana tuh dengan bantuan PU, jadi kita tuh nginepnya di mes PU, jadi masih bau amis gitu, istilahnya begitu. Nah ini yang mau saya tanyakan, karena waktu itu tuh ya kami memang awal ya, jadi belum menemukan, jadi kalau saya dengarkan tadi, Bu Sylvia itu mengadakan analisis melalui cultural mapping ya, tangible and intangible sebetulnya. Ya, apakah ada begitu? juga. Belum lengkap Ya, tapi ya. Ya, cultural, tapi belum lengkap ya itu saya katakan. Nah, jadi di sini memang ini masih yang mau saya tanyakan sampai sekarang ini seberapa jauh kan kita penelitian itu berlanjut ya. Ya, sampai sekarang itu kan kita juga ada jangka pendek, menengah, panjang. Jadi kita punya payung, itu maunya sampai seberapa batasannya. Karena kalau saya lihat itu waktu saya awal itu ya, itu memang dark sekali ya istilahnya, menjangkaunya itu ya sepertinya harus sekali lah semuanya tuh rata sehingga memang ada beberapa itu saya sama Pak Ika sama Pak Iko, oh itu sebetulnya itu merupakan kayak tugu tadi itu kita melihat juga lah. Tapi yang lain-lainnya kelihatannya lah, kalau saya lihat tadi kelihatannya itu memang memerlukan sejarawan sana, para pakar, para orang-orang sana sehingga menemukan hal-hal yang ini dulu ada, tapi sekarang udah menghilang gitu ya. Jadi kalau yang saya sebagai orang awam datang ke situ kan lihatnya hanya beberapa yang masih waktu itu. Itu ya. Jadi ini sepertinya dari TIT ini menghidupkan kembali hal-hal yang terkait dengan adanya tsunami. Apakah begitu? Konsepnya? Yang sudah kita identifikasi ini terutama yang nampak ya, karena kita mulai dengan yang tangible dulu. Nah, karena kita saya misalnya dan beberapa kawan itu adalah selain juga kita penyintas ya, karena istilahnya perspektif lokal begitu ya. Kita melihatnya dari sisi sendiri. Sehingga ada aspek-aspek intangible yang kita tahu ya. Oh, di situ ada kejadian ini. Di situ ada ini, itu kita tahu ya. Dan yang intangible-nya itu belum banyak yang kita data ya, karena memang fokus masih pada tangible, dan ketika berkomunikasi dengan orang juga lebih efektif menggunakan tangible dulu. Nah, tapi betul sekali kita mungkin nanti misalnya setelah kita lihat yang tangible-nya, ini yang kita mau memperkuat aspek intangible apa di situ yang ada ya. Termasuk misalnya ada rumah yang di situ orang menampung banyak sekali gitu ya. Itu juga sesuatu yang perlu dikenang ya kan. Misalnya di saya itu lari selamat, dia ditampung di rumah orang, lalu mereka menyediakan ikhlas ya berbagi ketika bencana itu orang ikhlas berbagi. Jadi ada nilai-nilai yang kita tahu sudah terjadi, kalau tidak dicatatkan ya itu akan orang lupa ya. Termasuk juga Ibu mengalami ketika perspektif orang luar yang datang ke Aceh pertama, kita mendengar rupanya waktu itu baunya seperti apa ya, untuk kedahsyatannya itu terasa. Nah, kalau kita tidak wawancara, tidak ketemu, tidak cerita, itu anak-anak yang terutama anak-anak untuk masa depan mereka tidak tahu bagaimana dampaknya ya.
Jadi saya rasa Iya, betul yang Ibu sampaikan, harus iya. keduanya saling melengkapi begitu. Jadi memang kami juga waktu itu kan kami khususnya membantu untuk merancang shelter itu. Itu juga dikatakan oh ya di sebelah sana tuh dulu ada rumah apa ya istilahnya rumah Aceh yang besar gitu. Jadi masih ada artefaknya sedikit lah gitu. Jadi di situ memang juga ada seperti nilai. Jadi shelter itu dibangun, shelter itu juga kenapa kok di situ? Karena di situ ada artefak gitu. Itu juga berarti itu sudah termasuk nilai ya Bu ya, value untuk Ya, ada. mengingatkan. Contohnya Ya, begini ya, lagi ya. ya. Jadi Ya, ini ya. dari perspektif pribadi misalnya ya. Jadi Universitas Syah Kuala itu kan banyak sekali ribuan dosennya yang dan tendiknya yang kena hilang ya, kena tsunami. Jadi Oh, banyak lembaga juga yang langsung memberikan bantuan perumahan bantuan ya kepada kampus gitu. Dan dosen-dosen yang menjadi korban itu boleh mengajukan ada berapa ratus yang dibangun ya. Jadi ada perumahan dosen tsunami di dalam kampus. Itu kan juga satu tinggalan. Nah, contoh yang seperti yang bagaimana tangible intangible itu bergabung. Ada ya. donor dari Turki. Donor dari Turki Hmm. itu memilih membangun di lahan kampus yang di situ ada makam ulama Turki. Oh iya kita juga makannya di rumah makan Turki Bu yang masih waktu itu ya betul ada di sana Turki itu aduh apa ada Karena dulu kan ada Turkinya sejarahnya kerajaan Aceh itu kan berhubungan erat dengan Ottoman ya kerajaan Turki dan mereka sempat mengirimkan ribuan orang ke Aceh dan ada yang meninggal di sini kemudian dimakamkan. Nah jadi ada perumahan tsunami bantuan Turki dibangun di situs makam ulama Turki gitu. Jadi itu ya karena bagaimana tangible intangible saling terkait antara heritage yang lama dengan heritage yang tsunami. bagus ya jadi ada artefaknya ya jadi ada apa ada value-nya gitu ya terima Ya, kasih sekali mungkin ada usulan berarti mungkin Bu Opi yang yang Jogja mungkin juga bisa loh Gunung Merapi Pak Kahar Mbah siapa itu Gunung Merapi bisa dibuat dari Marijan, Bu. Marijan, iya ya. loh ya Ya, ini ide bagus Bu ya Selvi menarik ya ini. Nanti ya menginspirasi untuk terutama untuk kajian pembelajaran ya. pasca bencana. Gitu. Wisata mungkin setelah Iya. edukasi. Sehingga kita sebagai pembelajaran edukasi kita harus mengkonservasi jangan sampai terjadi itu lagi. Kita kan preventif. Kedepannya Iya, kan sebagai kita contoh. ya betul. Terima kasih Ya, terima sekali. kasih Bu Wiwi. Ya, terima kasih Bu sharingnya. Oke. Ya, Ya, kami enggak tapi angkatan tua. ya, terima kasih. Kita lanjut Bu Silvi. Ini yang antri bertanya Bu Ovita dan Pak Dedi. Bu Ovita dulu. Ini pertanyaannya dari sekian yang ada dalam daftar Dark Heritage di Aceh, adakah yang berupa bangunan garis miring struktur yang sudah ada sebelumnya tapi lalu rusak saat tsunami seperti contoh yang di Jepang tadi? Ya, ada ya bangunan heritage yang seperti tadi itu Baitur Rahim, yang masjid yang saya tunjukkan tadi, yang saya bilang di tepi pantai. Lalu ada lagi masjid kita fokus pada Masjid Baitur Rahim tadi ya. Jadi sebelum tsunami itu sudah pusaka ya kan, kemudian rusak, tapi dia tidak rusak parah. Jadi dia diperbaiki. Jadi dia kalau menurut teori pusaka yang agak kaku adalah ketika sudah diperbaiki dia namanya integritasnya berkurang katanya ya. Tetapi kemudian ini ada layer tambahan, dia itu diperbaiki karena kena bencana. Jadi dia menurut saya dia masih layak menjadi heritage ya. Kalau kita dia tidak mewakili lagi tahun itu karena sudah bahan baru, itu udah beda sudut pandang ya. Jadi ada Bu Vita, tetapi bangunan yang ditinggalkan untuk menunjukkan kerusakannya ada juga, tetapi dia ketika tsunami bukan pusaka ya. Tidak ada yang cukup representatif bangunan pusakanya nggak dibiarkan tuh ya, mungkin karena fungsionalnya masih dipakai jadi diperbaiki. Tetapi ada bangunan rumah yang kemudian ditinggalkan seperti kondisi ketika dia kena tsunami ada. Oke, terima Ada di dalam kasih. ada di dalam kampung yang kemudian seluruh rumahnya waktu itu ada rumah bantuan. Oh iya. Ya, berikutnya Bu Silvi, ini dari Pak Dedi. Ya. Bagaimana bangunan bersejarah dan warisan budaya
yang rusak agar dapat dipertahankan keasliannya. Ya, nah jadi ini ada berbagai jenis kasus ya. Contohnya tadi yang mengenai kapal yang besar sekali itu, kapal pembangkit listrik itu ya. Itu kalau tidak diapa-apakan, kurang menarik dan kurang bermanfaat juga ya. Jadi diputuskan dijadikan museum. Jadi sudah ada namanya adaptive reuse atau ubah suai fungsinya agar dia lebih bermanfaat ya. Tetapi yang belum diperhatikan saya lihat adalah lalu bagaimana menjaga itu kan logam ya. Nah, itu seiring waktu dia akan mengalami istilahnya aus dan rusak. Nah, itu bagaimana agar tetap bisa dipakai tetapi terjaga dia. Terjaga itu belum sampai mungkin ya, belum ada keahliannya karena memang masih relatif baru. Nah, kemudian kalau bangunan-bangunan yang lain tadi sempat juga saya ceritakan yang menjawab Bu Avita, ada yang dipertahankan, ada juga yang kemudian dibangun struktur lain jadi ada satu lokasi tidak saya tunjukkan tadi, itu di sini dikenalnya sebagai kapal di atas rumah. Ya, ketika kejadian itu ada banyak kapal yang hinggap di atas rumah, hinggap maksud saya terdampar di atas rumah ya. Nah, sebagian besar diturunkan karena rumahnya mau dipakai kan, tapi ada satu yang dibiarkan. Jadi ada kapal di atas rumahnya tidak dipakai lagi, kemudian dibangunlah struktur tambahan sehingga orang bisa naik untuk melihat ya. Tetapi seiring waktu saya lihat ini kan kapal kayu ya, dan dia terekspos matahari, hujan dan sebagainya. Bagaimana nanti perawatannya? Pada suatu waktu dia akan rusak. Nah, itu yang belum. Jadi konservasi teknis sebenarnya ya di level bangunan dan material. Bagaimana? Nanti itu belum. Nah, sekarang sudah digunakan sebagai objek wisata dengan minimal maintenance dengan pendekatan konservasi. Itu saya rasa. Jadi memang ini masih tantangan bagi kita. Misalnya belum ada unit khusus yang menangani konservasi objek-objek pusaka tsunami ini, belum ada. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Dedi. Pak Dedi ya. Yang berikutnya di belakang Pak Dedi, Pak Irham, Bu Sylvie. Pak Irfan Ya. ini Pak menyampaikan Irham ya. Pak Irham ya menyampaikan catatan beliau di tahun 2005 ketika beliau ini menangani kasus di Simelu ya. Bacanya takut salah itu Semuile Simelu. Nah, jadi ini Simelu. satu lagi warisan non benda ya. Jadi di Simelu itu suatu pulau ya, terpencil ya. Tetapi mereka itu ketika tsunami terjadi sedikit sekali korban, walaupun mereka itu sebenarnya potensial terdampak ya, karena di Simelu itu sudah pernah mengalami tsunami dulu dan mereka itu punya tradisi yang namanya namanya nih hilang, kata-kata hilang. Jadi ada tradisi, namanya ini saya sering sekarang begitu ngeblank ya terminologinya ya, nandong ya, masalah saya itu dia syair yang menceritakan apa yang harus dilakukan kalau ada gempa besar. Jadi itu seperti kalau Nina Bobo mereka nyanyikan ya. Jadi masyarakat sana ketika tsunami beda dengan masyarakat Banda Aceh ini. Masyarakat Banda Aceh dan pesisir barat, timur banyak yang ketika air laut surut mereka justru mengambil ikannya ya, bukannya lari. Sementara di Simelu karena mereka sudah dididik dari kecil ya, secara tradisi, ketika ada gempa besar mereka naik ke bukit. Nah, jadi mereka selamat begitu ceritanya. Jadi Simelu ini unik ya. Dan bangunan mereka kebanyakan kayu ya Pak ya. Saya kebetulan juga ada ke Simelu ya. Jadi mengenai istilahnya regulasi bangunan harus mengikuti kekuatan apa ini mungkin ya. Nah, bangunan di Simelu itu kalau yang kita berikan kesempatan Bu Sylvie, Pak Irham kalau bisa on cam bisa komunikasi langsung di dengan Simelu itu Bu kalau Sylvie. masyarakatnya bangunnya dengan kayu ya, sehingga ketika gempa mereka nggak apa-apa tuh. Ya, tapi bangunan bupati ya maunya dibangun dengan beton, tapi skalanya tidak, kekuatannya tidak. Saya juga nggak ingat berapa yang diminta ya. Memang untuk standar itu sebenarnya udah ada building code ya, jadi sampai nggak mungkin kita semuanya dengan kekuatan 10 misalnya ya. Dan itu saya rasa sudah diputuskan dengan ahlinya sampai berapa ya. Oke. Nah, ini jadi teringat ya. Jadi di bangunan-bangunan itu kan ada yang retak atau kemudian ada perkuatan. Ada yang ditinggalkan ya. Ditinggalkan untuk menunjukkan ini loh dulu retak gitu ada. Kemudian ada juga yang
di dalam bangunan tuh ditandai tinggi airnya berapa. Saya rasa itu perlu ya. Jadi orang tahu oh, dulu ini rumah ini ketika tergenang air setinggi ini gitu ya. Di kantor-kantor pemerintah mungkin saya rasa perlu. Nah ini tantangan sekali ya. Waktu itu kan mungkin kawan-kawan banyak juga yang terlibat pelatihan tukang dan sebagainya ya. Tapi dalam prakteknya susah sekali mengontrol ya agar untuk taat atau mengikuti aturan. Karena memang sistem perizinan di kami ini mungkin di Indonesia secara umum ya nggak pakai izin ya kalau bangun-bangun tuh bangun-bangun aja gitu. Jadi katakanlah sudah dilatih misalnya 200 tukang, tapi ada tukang baru nanti ya yang belum. Jadi sebenarnya kearifan lokalnya sudah ada, tidak optimal, kemudian yang teknologi barunya juga belum masuk. Jadi masih banyak tantangan itu tadi saya sampaikan juga. Mudah-mudahan terjawab ya. Oh, smong, ya betul. Smong. Ya. Ya, itu jadi warisan non benda berupa tradisi mengajarkan kepada warga agar melakukan langkah penyelamatan ketika terjadi gempa. Jadi mereka selamat. Jumlah korbannya sedikit. Kalau tidak ada itu mungkin udah banyak juga korbannya. Dan ini sudah diakui. Maaf Bu Silvi, gambaran ada teknologi semong. Kami belum paham. Semong itu apa? Semong itu adalah tradisi bertutur di Simelu, ya. Ini syair gitu. Iya, seperti syair. Jadi misalnya ada dinyanyikan begitu ya. Jika terjadi gempa, kamu harus segera lari ke atas bukit gitu. Nah di Simelu kebetulan ada bukit. Luar biasa. Nah, jadi narasinya itu sudah dimasuk pusaka, sudah diakui sebagai pusaka. Nah ini kebetulan teman saya nih yang meneliti juga Pak Alfi Rahman ya. Ada publikasinya juga sudah ada ini. Kawan-kawan yang tertarik dengan warisan non benda. Nah, ini salah satu contohnya. Begitu. Sementara di daerah lain ketika air laut surut, mereka justru masuk ke laut. Ya. Ada yang seperti itu. Nah, yang menarik juga, itu Simelu kan pulau ya. Kemudian ada wilayah pantai di Pulau Sumatera yang berhadapan. Tidak sampai tradisi itu ke... Lagu-lagunya itu tidak sampai ke daratan Sumatera ini. Jadi tidak mentradisi di sisi ini. Itu juga menjadi catatan pada saat itu. Kalau mereka mengenal tradisi yang pulau seberang itu, yang terdekat dengan mereka, mungkin mereka selamat juga. Gitu. Ternyata tidak. Jadi kearifan lokal ini hanya berkembang di lokal, gitu istilahnya. Simelu tadi ya? Simelu itu. Ya, terima kasih Bu Silvi. Ini pertanyaan berikutnya ini disampaikan oleh Pak Rasid. Pak Rasid ya. Oke, apakah bangunan yang memvideo tsunami pada waktu menjadi bangunan heritage? Nah, jadi ada satu video yang viral saat itu yang melakukan video itu namanya Cut Putri ya. Nah, itu di kajian-kajian awal kami itu kita identifikasi sebagai salah satu yang bernilai penting ya, karena dari situ orang menjadi mengenal tsunami dari catatan warga langsung yang menyaksikan ya. Jadi dia kita identifikasi juga sebagai yang penting, cuma kan itu tidak seperti sudah di ini ya, sudah diperbaiki begitu ya. Tokohnya sendiri sudah menjadi bagian dari apa namanya ya. Kalau ada peringatan tsunami, lalu ada dokumentasi tsunami itu Cut Putri sudah menjadi tokoh yang dirujuk lah. Jadi dia sudah menjadi salah satu narasumber lah kalau untuk kejadian tsunami. Lalu berikut ini masukan mungkin informasi ini dari Bu Wiwi. Urgent untuk menggali kearifan fisik tentang bangunan non fisik, tentang tata tradisi kegiatan masyarakat lokal dalam penyelesaian permasalahan lokal sudah masuk dalam mata pilihan di UGM yaitu Saujaba. Saujana, ya. Nah ini saya mau merespon sedikit ya. Jadi interaksi antara pemberi bantuan dengan rekonstruksi itu ya menentukan seperti apa wujud fisik rekonstruksi terjadi. Ada kampung yang memilih cepat, ingin cepat, jadi dia mau ambil di mana saja ya, di mana saja indikasi ambil. Ada kampung yang bersedia bertahan agak lama, tetapi mereka kemudian berhasil melakukan namanya LC atau land consolidation. Jadi lanskap kampungnya berubah total. Yang tadinya mereka tidak punya akses, mereka bersedia misalnya menyumbangkan sekian persen lahannya untuk kemudian diatur ulang. Ya. Jadi itu satu
apa namanya tinggalan juga. Jadi bagaimana dinamika interaksi antara masyarakat penerima bantuan dengan pemberi bantuan mau berwujud ke dalam fisik bangunan dan apa kampungnya gitu ya. Jadi ada kampung yang dibangun seperti dulu, tetap saja berkelok-kelok ya, kesulitan gitu. Ada kampung yang mereka bisa bertahan, tidak segera kembali ke lokasi karena mereka punya modal sosial ya. Tidak semua kampung punya modal sosial. Jadi karena bersedia dan katakanlah misalnya leadership kampung ketika itu terbuka untuk inovasi-inovasi baru gitu ya. Um, mau melakukan negosiasi dengan warga untuk menyumbangkan sehingga ada jalan yang kemudian kalau sekarang kalau misalnya ada perlu evakuasi dia lebih cepat daripada yang dulu. Jadi itu dianggap juga satu kasus yang menarik. Nama kampungnya Lambung dan itu di daerah Ground Zero itu. Jadi mereka yang tadinya kalau secara tradisional itu divisi lahan itu dibagi misalnya oke rumah induk lalu anaknya di sekelilingnya gitu ya. Anaknya di sekelilingnya tidak ada jalan, jalannya sharing begitu. Kemudian anaknya ada yang menjual sehingga udah terbentuk unit lain lagi. Sehingga tidak ada struktur begitu. Ketika mau perlu evakuasi, waduh tumpuk-tumpuk begitu ya, terjadi kemacetan yang luar biasa. Nah, karena ada keikhlasan, kebersamaan, negosiasi yang baik, mereka berhasil melakukan perubahan struktur kampungnya. Itu menarik juga itu merespon kearifan lokal, fisik dengan non fisik tadi ya. Terima kasih Bu Wiwi sudah mengingatkan. Oh, sudah maghrib ya Pak ya? Ya, ini untuk desa tengah sudah mulai masuk maghrib. Jadi tadi kita sampaikan mungkin kita jalan tengahnya sekitar 4:30. Tadi akan mundur 10-an menit. Jadi kita undurkan 10 menit. Tapi ini silakan kalau Bapak Ibu masih ada yang ingin berdiskusi. Sambil menunggu Bapak Ibu setting untuk diskusi, Bu Sylvi, saya ingin sedikit menyampaikan. Saya kebetulan juga peneliti yang sekaligus penyintas seperti Ibu di gempa 2006. Cuma saya dulu diskusi awal tahun 2013 untuk disertasi saya dengan Prof. Johan Silas dari ITS. Beliau kan datang ke Aceh, saya belum pernah. Ya, banyak mahasiswa beliau di sini. Ya, saya memberikan ilustrasi kaitan dengan pasca gempa. Ini kan saya teliti itu tentang rekonstruksi mandiri pasca bencana. Mandiri, oke. Iya, jadi kalau gambarannya Prof. Johan Silas, ya kalau kamu membandingkan, jangan membandingkan gempa dengan tsunami. Tsunami itu orangnya saja nggak tahu kok di mana letak rumahnya dulu. Sementara kalau gempa kan jelas letaknya di situ gitu. Jadi ini sangat menarik perhatian saya pribadi bagaimana tingkat kesulitan teman-teman baik peneliti maupun praktisi yang ada di sana untuk memetakan kembali bagaimana profil wilayah. Itu pengalaman itu seperti apa, Bu Sylvi? Ya, ini terkait pemetaan itu ini mungkin kasus besar ya. Ya. Saya ambil contoh yang kecil saja tadi kampung yang kebetulan kampung saya itu ya yang melakukan mapping ya memang kampungnya mungkin 98% rata begitu ya. Jadi ada wilayah ya Pak ya Bapak Ibu yang dekat pantai itu ada yang bersih disapu lalu ada wilayah yang menumpuk debrisnya ya menumpuk sampahnya sampai meter-meter itu ya. Ketika awal memang harus dibersihkan. Nah, banyak batas tuh yang hilang ya. Batas fisiknya hilang, surat-surat hilang, orangnya juga hilang ya. Jadi memang membutuhkan waktu yang lama untuk kemudian melakukan pemetaan yang bisa disertifikasi. Nah, itu saya rasa juga banyak kawan-kawan yang mengkaji. Kalau saya ini dari sisi orang yang didata ya, orang yang dikaji. Karena saya mungkin orang perencana dan banyak diskusi juga dengan kawan-kawan yang melakukan RC itu, ya langsung setuju begitu ya. Kita siap untuk berpartisipasi. Konsekuensinya rumah kita agak lama dibangunnya karena mau dipatok-patok dulu, kemudian harus cek dengan yang sebelah sana. Nggak bisa mempatok sendiri kan Pak ya, harus persetujuan semua pihak ya kan. Kemudian kami nggak mau diambil sekian persen, yang sana mau nanti bagaimana jalannya ya. Karena kalau untuk membentuk jalan itu sampai 10% ya mungkin ya
katakanlah kita punya lahan 200 meter itu bisa 10 sampai 20 meter yang harus kita sumbangkan untuk umum gitu ya. Jadi itu ada proses penyerahan hak dari individu-individu kepada kampung agar bisa dibangunkan infrastruktur baru. Lama Pak, jadi katakanlah kalau saya mau sederhanakan mungkin itu memperlambat proses itu sampai 2 tahun gitu ya, Iya, iya, sampai iya. 2 tahun untuk bisa menyiapkan dulu lahannya baru bangunannya. Nah kalau mau cepat mereka udah bangun aja di mana-mana gitu ya, di tempat asalnya itu yang dengan bisa jadi sudah baik atau tidak baik untuk infrastruktur. Nah, ada berbagai kasus saya rasa itu. eh, Terima kasih Pak sudah mengingatkan pengalaman terkait pemetaan ini ya. Iya, luar biasa. Ini kebetulan di chatting sudah tidak ada pertanyaan lagi dan waktu kita juga sudah sesuai dengan yang saya sampaikan di awal, kita tambahkan 10 menit dan ini sudah kalau di Solo ini sudah adzan maghrib. Ya, jadi maaf Bu Sylvie, terima kasih sekali atas pengalaman yang bisa kami dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Sylvie. Ini sangat banyak menginspirasi. Semoga nanti kita ke depan Terputus sepertinya ya. Iya, terputus Pak Kahar. Boleh izin 1 menit Bu Ovita? Ya, silakan. Ya ini saya pertama mengucapkan terima kasih banyak ini ya atas banyak pertanyaan yang juga menjadi masukan berharga bagi saya. Juga kawan-kawan sudah bersedia ya di akhir hari begini setelah kesibukan sepanjang hari bersedia untuk berbagi dan berdiskusi. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya, banyak sekali yang mau diceritakan tapi tidak mungkin tidak terstruktur saya sampaikan atau tidak lengkap ya. Dengan pertanyaan ada beberapa yang lagi yang tergali. Jadi terima kasih banyak, juga mohon maaf atas kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Sylvie, bisa enggak apabila nomor kontaknya atau kontaknya Bu Sylvie, email addressnya Bu Sylvie di-share kepada peserta? Oh, boleh banget, boleh banget. Ya. Pak Pur ada nomor saya, Bu Ovita ada nomor saya, email saya ketik aja ya. Oh, nanti di WhatsApp saja, nanti biar saya distribusikan by email kepada para peserta. Oh, baik, baik. Ya, Ya. terima kasih. terpental, Bu. Saya terpental, mohon maaf. Iya. Silakan Pak Kahar. Ya, jadi saya lanjutkan. Satu hal yang sangat penting bagi kita semua bahwa riset kita tentang pasca bencana bukan berarti kita akan melestarikan kesedihan, tapi kita ingin memberikan sebuah guideline bagaimana kita mempunyai kesiapsiagaan terhadap peluang bencana-bencana yang akan terjadi. Demikian, terima kasih Bu Sylvia atas ilmu dan berbagai inspirasi yang telah kami dapatkan. Semoga ini bisa berkelanjutan ke depan, bisa jadi menjadi kerjasama penelitian antar teman-teman semua dari kolega-kolega dari masing-masing universitas dengan Bu Sylvie, begitu juga nanti dengan UNS. Semoga nanti ke depan bisa kita jalin. Demikian Bapak Ibu, terima kasih terutama kepada Bu Dr. Sylvie atas ilmunya yang telah disampaikan ke kami. Akhirnya kita tutup sesi sharing ini. Semoga ke depan kita akan berjumpa kembali untuk lebih mendalami ini hasil-hasil riset terkait dengan kebencanaan. Demikian, terima kasih Bu Dr. Sylvie. Mohon izin Bu Kaprodi, Bu Ovita, acara ini akan kita akhiri dan kita tutup. Kita akhiri dengan kita mengucap tauhid, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, banyak salah khilaf dalam mengantarkan ini. Mohon maaf, terima kasih sekali atas atensi Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Sylvie. Terima kasih Bu. Bu Sylvie. Ya Pak Pur, sampai jumpa di forum yang lain ya. Terima kasih Bu Ovita. Ya, makasih. Itu Bu Ana juga dari UNS itu Bu. Ya? Bu Ana itu juga dari UNS itu. Bu Ana, ya. Salam kenal Bu Ana. Iya.
Oke, terima kasih izin Ya, ini mohon izin ya. di Assalamualaikum. tempat saya sudah masuk maghrib. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.